Wa yatayammamu lan tayammum sapa wong li kulli fardhatin untuk masing-masing satu kali sholat fardhu. Wa mandzuratin dan sholat nadar. Oleh karena itu fala yajma'u mongko tidak boleh menggabung sapa wong baina sholatai fardin ing dalam antarane dua sholat fardhu bitayammumin wahidin dengan satu kali tayamum. Mbak Amil tayamum untuk sholat duhur sekaligus tayamum tadi digunakan untuk sholat asal, nggak boleh tayamum yang satu digunakan duhur asar tayamum lagi. Paham Mbak Amil? Jadi besok Mbak Amil kalau calonnya nggak ngerti ya harus disampaikan. Gini Mas, dulu waktu saya ngaji satu kali tayamum digunakan satu kali sholat fardhu. Fala yajma'u baina sholatai fardin. Tidak boleh digabung antara dua sholat fardhu. Tayamum satu kali tapi digunakan zuhur dengan asar. Begitu juga wala baina tawafaini lan tidak boleh ing dalam antarani dua tawaf. Dan tidak boleh ing dalam antarani dua tawaf. Atau bak baby umroh. Tawaf dua kali dengan satu tayamum. Tayamumnya bukan karena nggak ada air. Air banyak di Mekah, air Zam-Zam ya. Wudu pakai air Zam-Zam dan seterusnya. Atau mungkin ada pernyataan tabibun sikotin, dokter yang ahli yang dipercaya Mbak Bebe ini selama sekian waktu tidak boleh tersentuh air umpamanya. Akhirnya tawaf itu pakai tayamum. Lah nggak boleh satu kali tawaf satu kali tayamum digunakan dua kali tawaf. Kalau untuk tawaf tayamum lagi dan seterusnya. Dan juga wala baina sholatin wa tawafin wala dan tidak boleh digabung baina sholatin ing dalam antarani sholat wa tawaf dan tawaf. Wa tawaf dan tawaf. Enggak. Lah mau keluar tah. Mau ke dokter katanya. Atau seperti ini prakteknya. Mbak Anissa ini sholat isya. Sholat isya ini kan wajib ya. Wajib. Terus setelah isya mau melaksanakan tawaf umpamanya. Bagaimana? Maka tayamum itu digunakan sholat isya tayamum, untuk tawaf juga tayamum lagi. Tapi semoga ya sehat. Kalau sehat sulit untuk tayamum, kenapa? Karena bisa memakai air Zam-Zam banyak. Wudu pakai air Zam-Zam. Atau seperti ini Han, wala baina jum'atin wa khutbatiha. Wala dan tidak boleh digabung baina jum'atin ing dalam antarani sholat Jumat wa khutbatiha lan khutbahnya Jumat. Jadi Haikal jadi khotib di Ambon. Ketepatan kekurangan air. Tayamum ketika menyampaikan khutbah tayamum karena khutbah wajib. Nanti untuk sholat Jumat tayamum lagi. Gak boleh dengan tayamum untuk khutbah tadi terus langsung melanjutkan sholat Jumat. Maka caranya, karena dalam masalah ini harus juga muwalah. Apa muwalah? Harus tidak boleh ada waktu pemisah yang sangat lama. Harus runtut. Harus terus menerus. Tidak boleh ada waktu renggang yang lama. Maka harus menyiapkan debu di kantor sebelahnya mihrab atau tempat imam
setelah turun dari mimbar khutbah langsung tayamum. Setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena khutbah itu wajib, sholat Jumat juga wajib. Ini yang khotib loh. Ini khotib. Bedanya kalau cuma pendengar biasa bahaya. Kalau semua yang mendengarkan khutbah harus tayamum, sholat harus tayamum. Dari sekian jemaah yang banyak, repot nanti ya, akhirnya kocar kacir. Jadi ini kalau memang bagi khotib ya, paham ya? Jadi Mas Farhan jadi khotib di Papua. Jadi khotib di Papua. Gak ada air, ada cuman harganya mahal, 1 ember 1 juta umpamanya. Paham ya? Kan pengertian nggak ada itu ada dua. Memang tidak ada secara fisik, tidak ada, atau ada tapi harganya mahal. Di luar dari harga kebiasaan. 1 ember 1 juta itu kan bukan harga biasanya. Akhirnya tayamum untuk menjadi khotib. Untuk sholat Jumat tayamum lagi. Lah walil mar'atih lan iku wenang bagi perempuan. Itu boleh-boleh saja bagi perempuan idza tayammamat nalaikani tayamum sapa mar'ah. Tayamum untuk litamkinil halili, untuk menyerahkan kepada suaminya. Mas silahkan mas, lah itu tamkin namanya. Tamkin itu menyerahkan dirinya kepada halil, kepada orang yang halal, yaitu suami. Jadi halil itu adalah laki-laki yang halal. Kalau halilah wanita yang halal. Besok Lis kalau punya anak jangan diberi nama Halil, halal nantinya. Sepakat sama suaminya mas, nanti anaknya dikasih nama kalau laki-laki Halil, kalau perempuan Halilah. Makanya itu pengaruh titik ya. Bisa Halil, bisa Kholil. Paham ya? Kalau tanpa titik ya Halil, tapi kalau ada titiknya dibaca Kholil. Kalau Halil itu laki-laki yang halal, artinya suaminya. Karena yang halal itu ada dua, bisa suaminya atau bisa budak. Karena sekarang gak ada budak berarti adalah suaminya. Kalau halilah wanita yang halal juga ada dua, bisa istrinya atau budak perempuan atau amah. Karena sekarang gak ada amah berarti khusus kepada istrinya. Boleh antaf alahu utawiento ngalakoni sapa mar'ah hu ing tamkin miroron kalawan bolak-balik beberapa kali. Tayamumnya 1 kali, tapi dia dengan suaminya melakukan kewajiban berulang kali. Lain enggak apa-apa. Mosok setiap mau melakukan ibadah tayamum, terus tayamum capek nantinya, debunya sampai habis. Paham ya? Jadi 1 kali tayamum tapi digunakan untuk tahlil tamkin, maksudnya tamkin beberapa kali. Wa tajma'uh dan menggabung. Wa tajma'ah atau pada antaf ala ya. Wa tajma'a dan menggabung sapa mar'ah bainahu wa bainas shalah. Bainahu ing dalam antarane mungkono tamkin wa bainas shalah lan ing dalam antarane salat. Bidzalika tayammumi kalawan mungkono tayammum. Wa qauluh utawi ucapannya kiai musonif wa yusolli lan solat bi tayammumin wahidin dengan 1 tayamum masya'a sesuai dengan yang diinginkan minan nawafili saking piro-piro sunnah sakitun itu gugur fi min ba'din nusahi saking sebagian piro-piro catatan min ba'din nusahi saking sebagian piro-piro catatan. Redaksi ini
Di catatan kitab yang lain tidak ditampilkan. Redaksi silakan dengan satu tayamum bisa digunakan sholat sunnah beberapa kali. Jadi ini tidak ditampilkan di kitab yang lain. Sebagian kitab tidak mencantumkan.